lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saatnya bangkit dan membuktikan. Feyenoord yang kini bertengger di posisi 2 klasemen mempunyai misi mengakhiri 3 laga tanpa kemenangan bersama Sam Stein sang playmaker di lapangan tengah saat melawan Sparta Rotterdam dengan Tobias Lauritsen sebagai tumpuan di lini serang untuk mengoyak pertahanan tuan rumah. Eredivisie, Feyenoord versus Sparta Rotterdam, Minggu 18 Januari pukul 10:30 malam, live di Kompas TV. Kecelakaan atau musibah hilang kontaknya pesawat ATR yang diperkirakan jatuh di sekitar Gunung Bulu Sarau. Berhasil menemukan serpihan pesawat, di mana diyakini itu adalah badan pesawat, ekor pesawat, dan jendela pesawat. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Saya Yasir Nene Ahmad. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban pertama dari jatuhnya pesawat ATR 42500 milik maskapai Indonesia Air Transport di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen TNI Bangun Nawoko mengonfirmasi temuan tersebut. Berdasarkan laporan komunikasi dari personel di titik pencarian, jenazah korban yang belum teridentifikasi tersebut tengah dibawa oleh tim evakuasi menuju ke posko Tompo Bulu di kaki gunung. Beberapa saat yang lalu telah kami terima di posko Aju ini, yaitu beberapa serpihan yang sudah berhasil dibawa turun oleh tim SAR kita. Kemudian ada berita yang cukup menggembirakan. Beberapa saat yang lalu tim kita juga sudah menemukan jenazah dan sekarang jenazah posisinya sudah masuk kantong. Dan tim sedang keras untuk menaikkan. Karena posisinya kurang lebih sekitar 200 meter di bawah tebing yang sangat curam, kemudian dengan vegetasi yang cukup rapat. Sehingga ini membutuhkan perjuangan yang cukup keras dari anggota tim kita. Terlebih lagi, kondisi cuaca hari ini luar biasa. Ini hujan deras lagi. Dan kondisi di atas kabut tebal. Untuk visibility kita sangat terganggu. Namun, tim dengan tetap memperhatikan faktor keamanan, sedang berjuang keras untuk mengevakuasi jenazah yang sudah berhasil dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Jadi nanti kita akan dibawa ke posko di posko Aju ini. Selanjutnya kita akan bawa ambulan langsung ke Rumah Sakit Bayangkara. Sesuai dengan kesepakatan dari tim yang sudah kita sampaikan di pagi hari tadi. Kenapa di Rumah Sakit Bayangkara? Karena tim DVI sudah standby di sana, sehingga ini untuk memudahkan proses identifikasi dari jenazah. Sementara baru satu, Mbak. Sementara baru satu yang dilaporkan dari tim di atas. Kita memang bisa berhubungan langsung dengan tim yang di atas, namun demikian ini sering terganggu karena memang luar biasa cuacanya dan angin di sana berkisar antara 20 sampai 25 knot. Jadi ini posisinya di tebing karena sepertinya setelah menabrak puncak itu mungkin seperti rolling ke bawah gitu, maka beberapa bagian itu terpisah, ada yang 50 meter, ada yang sampai 100 dan bahkan 100 meter lebih, demikian Pak. Kita masih terus melaksanakan proses evakuasi ini dan bahkan 2 jam yang lalu
tim dari bawah sedang bergerak ke atas untuk mendorong kebutuhan logistik yang ada di atas. Dengan harapan supaya mereka tetap dalam kondisi prima, dan karena di ketinggian 1353 tentu saja cuaca cukup dingin, sehingga besar harapan saya kalau kebutuhan makan mereka cukup akan mengurangi potensi hipotermia untuk anggota tim SAR. Baik, untuk skenario yang untuk sore hari ini, khusus sore hari ini mudah-mudahan bisa, kita akan berusaha untuk membawa jenazah itu dengan menggunakan jalan kaki. Ya, evakuasi darat yaitu ke Posko Aju Tompo Bulu ini. Kemudian skenario kedua, mudah-mudahan ya cuaca besok baik dan tim dari heli Karakal kita tadi pagi sudah berhasil mendarat kurang lebih 300 meter dari posisi badan pesawat. Artinya apa? Kalau cuaca baik besok dan kita sudah menemukan jenazah, ini ada skenario mungkin yang lebih mudah, yaitu evakuasi menggunakan helikopter. Namun demikian, evakuasi menggunakan helikopter ini akan kita pertimbangkan betul dengan faktor cuaca. Karena kecepatan angin yang hampir 20-25 knot, kemudian kabut juga setiap saat, maka kami bekerja sama dengan erat dengan BMKG untuk setiap saat mengupdate informasi cuaca ini kepada kami. Jadi kita sudah yakinkan bahwa tim kita sudah bisa menjangkau badan pesawat, walaupun turunnya itu memang kita harus turun tebing dan kita sudah memasang tali karmantel di sana. Tim rappelling kita itu sudah berhasil, yaitu sekitar kurang lebih 200 kita harus turun tebing menggunakan tali karmantel kita, Mbak. Evakuasi ini kita akan selesaikan nanti setelah hari gelap, ya. Kemudian kita akan lanjutkan besok pagi, dan kemungkinan saya besok pagi akan mengganti tim yang di atas. Dan sekarang sudah kita standby-kan di dekat Posko Aju ini sekitar 42 orang, yang nanti mungkin kita akan lintas ganti dengan yang tim di atas. Ini untuk menjaga kesehatan mereka, agar proses evakuasi ini bisa efektif dan efisien untuk kita lanjutkan. Sebelumnya, saudara, pesawat dan juga helikopter dikerahkan oleh tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian bagian pesawat ATR 42500 yang diduga jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Selain udara, pencarian juga dilakukan di darat dengan membagi 4 titik dari utara, selatan, timur, dan juga barat. SAR gabungan mengerahkan pesawat Intai dan juga heli Karakal TNI Angkatan Udara. Heli Karakal ini, saudara, mengamati di koordinat sebelah utara dari titik terakhir komunikasi antara pengatur lalu lintas udara dengan pesawat. Dari titik ini, saudara, ditemukan serpihan yang diduga adalah pintu pesawat. Untuk memastikan hal itu, tim SAR gabungan yang melakukan pencarian lewat darat menuju ke koordinat tersebut yang diperkirakan membutuhkan waktu 2 jam. Sementara itu, saudara, tim darat lainnya yang terbagi menjadi 4 titik, yaitu utara, selatan, timur, dan barat, dengan melaksanakan penyisiran dari bawah menuju ke puncak Gunung Bulu Saraung. Pencarian ini, saudara, tentu difokuskan kurang lebih dari radius 1 km dari titik terakhir pesawat. Tadi penyisiran lewat udara dari pihak Karakal mengamati lewat udara. Kalau di koordinat sebelah utara dari terakhir berkomunikasi itu ada satu serpihan yang merupakan agak lumayan besar seperti pintu pesawat. Cuma ini tim darat sudah menuju ke sana. Yang dari Mas Sereng itu dari bawah udah dekat, mungkin 1 jam ke depan atau kurang lebih 2 jam ke depan sudah bisa sampai di titik ya koordinat ini. Dan untuk mengetahui perkembangan pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Gufron Lamataha, dan juru kamera Rama Pratama di Posko Induk Tim SAR gabungan di Desa Tompo Bulu. Selamat petang, Gufron.
Kalau kita lihat ini satu jenazah sudah ditemukan namun terkendala proses evakuasi. Dari pantauan Anda, kira-kira apa saja skenario begitu dalam evakuasi satu korban yang sudah ditemukan ini? Ya, selamat petang Yasir dan juga saudara. Betul sekali untuk skenario evakuasi jenazah yang telah ditemukan sore tadi. Ini rencananya memang kalau mengikuti skenario yang sudah dirapatkan sebelumnya di tim Basarnas dan juga tim gabungan, ini mereka akan melakukan proses evakuasi melakukan lewat jalur pendakian ataupun juga jalur darat. Karena memang kalau kita melihat kondisi cuaca hingga sekarang, bahkan angin dan juga hujan terus mengguyur tempat Bulu Saraung ataupun juga tempat posko yang berada di Kecamatan Tempo Bulu yang berada di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan untuk evakuasi darat ini terbagi menjadi dua. Pertama yang langsung turun di Desa Tempobulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, tempat saya melaporkan saat ini. Dan skenario kedua lewat darat itu adalah menyusuri lereng yang langsung turun ke desa ataupun juga kecamatan Baloci. Jadi itu langsung berada di lebih bawah lagi dan juga akses kendaraan juga lebih mudah di sana. Namun hingga saat ini memang proses evakuasi jenazah belum bisa dilakukan karena memang seperti yang dikatakan oleh Pamdam Hasanuddin maupun juga dari tim Basarnas tadi mengatakan bahwa di atas kecepatan angin menjadi salah satu kendala, bahkan kecepatannya ini bisa mencapai 25 hingga 30-an knot. Selain dari angin, juga topografi dari puncak Gunung Bulu Saraung ini juga memang sangat terjal dan ini sangat sulit melakukan evakuasi. Jangankan untuk mengevakuasi korban, saudara, untuk mengevakuasi badan-badan ataupun juga puing-puing pesawat ini, titiknya berada di lereng gunung sehingga memang membutuhkan alat yang ekstra untuk bisa ataupun juga usaha yang effort untuk bisa mengevakuasi baik badan pesawat maupun juga melakukan titik pencarian atau juga mengevakuasi korban yang telah ditemukan tadi pagi. Selain itu juga kabut yang menyelimuti puncak Bulu Saraung ini menjadi salah satu kendala untuk pandangan ataupun juga visibilitas tim yang ada di atas sehingga hingga saat ini tim yang sudah berada di puncak diminta untuk mengamankan diri dulu dan turun ke pos 9 Bulu Saraung sembari menunggu cuaca membaik seperti itu. Karena memang tadi juga menurut arahan mereka bahwa apapun yang dilakukan tim di atas sana, keutamaan tim adalah yang paling utama, keselamatan mereka adalah yang paling utama. Karena proses pencarian juga kalau memang hingga malam hari ini tidak bisa dilakukan evakuasi jenazah, maka hal yang akan dilakukan berikutnya adalah proses evakuasi jenazah akan dilakukan esok hari. Itu pun kalau tergantung dengan cuaca yang sedang berlangsung. Itu juga memang kalau cuaca sangat-sangat mendukung, maka akan dilakukan proses evakuasi melalui udara. Ini merupakan opsi paling terakhir dan juga opsi yang paling cepat begitu ya, kalau didukung sama cuaca. Kedepannya memang kalau jenazah sudah dievakuasi akan melalui posko yang berada tempat saya melaporkan saat ini, namun selebihnya langsung akan diserahkan atau akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Makassar untuk melakukan identifikasi karena juga memang tim DVI sudah berada dan juga standby di sana. Dan juga sampel-sampel dari sampel DNA dari keluarga juga sudah berada ataupun juga sudah dipegang oleh tim DVI yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Makassar sehingga memang identifikasi maupun juga untuk mengetahui identitas korban juga ini belum bisa kami kabari begitu juga karena tim Pangdam sendiri juga belum bisa memastikan. Karena setelah dari sini akan langsung melalui perjalanan ke kurang lebih 2 hingga 2 jam ke Kota Makassar di Rumah Sakit Bayangkara untuk proses identifikasi lebih lanjut, Yasir. Gufron, selain fokus pada evakuasi jenazah yang sudah ditemukan, tentu proses pencarian korban yang hingga saat ini juga belum ditemukan masih terus dilakukan begitu. Seperti yang tadi Anda sampaikan, cuaca jadi salah satu kendala begitu. Nah, dari pantauan Anda, pemetaannya seperti apa sehingga rencana pencarian esok hari bisa berjalan? Baik.
Pemetaannya memang sudah dilakukan. Pertama dari penemuan titik awal badan pesawat seperti itu. Namun pemetaan ini bergeser setelah ditemukannya titik pertama penemuan jenazah. Ini merupakan titik awal dan juga titik paling krusial untuk bisa melakukan pemetaan awal untuk pencarian korban-korban selanjutnya. Mereka akan memetakan beberapa area dan juga memperluas radius dari beberapa meter hingga beberapa kilometer tergantung dengan kondisi topografi di puncak Bulu Saraung seberapa aman tim bisa menjangkau, sejauh mana mereka bisa menjangkau lereng-lereng gunung di Bulu Saraung. Ini akan menjadi titik-titik pencarian korban berikutnya. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan juru kamera Rama Pratama atas informasinya dari Posko Induk Tim SAR gabungan di Desa Tompo Bulu. Dan saudara, tetaplah bersama kami, Breaking News Kompas TV segera kembali usai jeda.